Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang biografi lengkap Kyai Haji Dimyati Kaliwungu. Kyai Haji Dimyati Rais atau yang lebih dikenal dengan panggilan Abah Dim lahir pada 5 Juni 1945 di Tegal Gelagah, Bukalamba, Brebes, Jawa Tengah. Beliau merupakan putra kelima dari 10 bersaudara, yaitu dari pasangan Kyai Haji Rais dan Nyai Jusmina. Saudara-saudara beliau diantaranya Nyai Khanifah, Kyai Haji Tohari Rais, Kyai Haji Masduki Rais, Haji Murai Rais, Kyai Haji Saidi Rais, Nyai Khotijah, Kyai Haji Satori Rais, Nyai Mukoyah, dan Nyai Daroroh Kyai Haji Dimyati Rais. Latar belakang Kyai Haji Dimyati Rais adalah asli turunan petani dan santri baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Selain itu, kedua orang tuanya selalu mengajarkan dan melatih kepada putra-putrinya untuk senantiasa taat dalam beribadah. Pada 1 Januari 1978, Kyai Haji Dimyati Rais melepas masa lajangnya dengan menikahi Hajah Thoah, putri tunggal dari pasangan Kyai Haji Ibadullah dan Hajah Fatimah. Buat dari pernikahannya, beliau dikaruniai 10 putra-putri, yaitu Haji Gus Fadullah, Haji Gus Alamuddin, B.A. Hajah Ning Lailatul Arafah, Haji Gus Qomaruzzaman, Hajah Ning Lamaatus Sobah, Haji Gus Hilmi, Haji Gus Toha Mubarak, Haji Gus Husni Mubarak, Haji Gus Muhammad Iqbal, dan Gus Abu Hafsin Mu'tafa. Kyai Haji Dimyati Rais membekali putra-putrinya dengan nilai-nilai agama Islam, mengajari putra-putrinya untuk menuntut ilmu dan terus belajar. Karena menurut beliau bahwa seseorang tidak akan menjadi pandai tanpa adanya suatu proses pembelajaran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kyai Haji Dimyati Rais dikabarkan wafat di Rumah Sakit Logorejo, Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 10 Juni 2022 pukul 1.13 waktu Indonesia Barat. Kyai Haji Dimyati Rais sejak kecil memang sudah terlihat berbeda jika dibandingkan dengan para saudaranya yang lain. Beliau begitu pendiam tetapi rajin, disiplin, dan ulet. Dengan sikap rajinnya tersebut, beliau memulai pendidikannya dengan belajar di SR Sekolah Rakyat. Di sekolah formal tersebut, Kyai Haji Dimyati Rais menyelesaikannya dan mendapatkan sertifikat sebagai tanda kelulusan. Setelah selesai pendidikan formal, kemudian pada sekitar tahun 1956 beliau melanjutkan pendidikannya dengan belajar di Pondok Pesantren Apik Kauman, Kaliwungu, Kendal yang diasuh oleh Kyai Haji Ahmad Ruqyat. Beliau mondok di Pondok Pesantren Apik selama kurang lebih 14-15 tahun. Setelah selesai di Pondok Pesantren Apik, kemudian beliau melanjutkan pendidikannya dengan berguru kepada Kyai Haji Mahrus Ali di Ponpes Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Akan tetapi itu hanya sebentar, dan setelah itu kemudian beliau melanjutkan berguru pada Mbah Imam, pengasuh Pondok Pesantren Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Di sana beliau hanya belajar kurang lebih 5 tahun. Namun setelah beberapa tahun berkelana menuntut ilmu di daerah Rembang, Tuban, dan Kediri, pada akhirnya beliau kembali lagi ke Pondok Pesantren Apik Kauman, Kaliwungu, Kendal. Tak beberapa lama kemudian beliau diangkat menjadi lurah pondok oleh pengasuh Pondok Pesantren Apik, yaitu Kyai Haji Humatullah Irfan, kakak Kyai Haji Ibadullah Irfan. Ilmu-ilmu yang beliau pelajari selama beliau di pondok antara lain ilmu nahwu, sharaf, usul fikih, kitabnya Imam Al-Ghazali, dan masih banyak lagi kitab-kitab yang lainnya. Kecerdasan Kyai Haji Dimyati Rais telah nampak di waktu masih belajar di pondok yang beliau singgahi. Selama beliau di pondok, tidak ada waktu yang terlewati dengan sia-sia, melainkan digunakan untuk belajar. Maka tidak aneh jika Kyai Haji Dimyati Rais memiliki wawasan yang luas tentang keislaman. Guru-guru beliau saat menuntut ilmu diantaranya Kyai Haji Ahmad Ruqyat, Kyai Haji Mahrus Ali, Mbah Imam. Setelah beberapa waktu lamanya, Kyai Haji Dimyati Rais menjalani proses panjang menjadi seorang santri dan belajar bersama sang kiai di beberapa pondok pesantren, di antaranya Pondok Pesantren Lirboyo, Apik, Kaliwungu, dengan mempelajari beraneka ragam kitab kuning yang berisi pengetahuan agama. Kemudian dengan kesungguhan dalam belajar dengan memaksimalkan fungsi kecerdasan yang Allah berikan kepada beliau, maka jadilah beliau sosok yang matang dan memahami
dalam memahami ilmu-ilmu agama, sehingga akhirnya beliau diambil menantu oleh Kiai Haji Ibatullah Irfan, sesepuh dan tokoh masyarakat Kaliwungu sekaligus salah satu pengasuh Pondok Pesantren Apik Kaliwungu periode 1968-1985. Pada tanggal 10 Muharram 1405 atau bertepatan dengan bulan Juli 1985, Kiai Haji Dimyati Rais mendirikan Pondok Pesantren Al-Fadlu wal Fadilah di KP Dagalan Kutoharjo, Kaliwungu, Kendal. Anak-anak beliau yang menjadi penerus perjuangan keulamaan diantaranya sebagai disebut di atas. Murid-murid beliau yang menjadi murid beliau antaranya Kiai Haji Kafabihi Mahrus, Kiai Haji Muhammad Zainal Arifin Maksum, Kiai Haji Subhan Makmun. Kiai Dimyati Rais banyak terlibat di berbagai organisasi diantaranya Muhtasar PBNU, Tim Ahlul Hal wal Akli Ahwa yang berjumlah 9 ulama kos se-Indonesia 2015 di Jombang dan di Lampung 2021, Ketua Dewan Syuro DPP PKB. Banyak karir yang beliau duduki diantaranya pengasuh pesantren Al-Fadlu wal Fadilah yang beliau dirikan di KP Dagalan Kutoharjo, Kaliwungu pada 1985, menjabat anggota MPR RI melalui jalur utusan golongan yang diajukan P3. Sebagai seorang ulama, Kiai Haji Dimyati Rais memiliki kepribadian yang sangat baik dan penuh kesederhanaan, baik dengan para pengikut santrinya maupun dengan masyarakat yang lain. Kesederhanaan beliau dia tunjukkan dengan berpakaian yang sederhana dan beliau juga tidak akan makan apabila tidak benar-benar lapar. Selain itu, beliau juga suka bergaul dengan siapapun, baik dengan pedagang, pejabat, orang kaya, orang miskin, buruh, bahkan anak-anak. Beliau terkenal sebagai seorang yang sabar, pemurah, dan ramah. Di samping itu, beliau tidak mengajarkan sesuatu yang tidak beliau kerjakan. Dengan kata lain, segala sesuatu yang beliau ajarkan atau berikan pada muridnya sudah atau sedang ia kerjakan sendiri. Hal ini merupakan salah satu faktor yang membuat para santri maupun jamaahnya simpatik terhadap kepribadian beliau, sehingga petuah dan ajaran-ajarannya dapat diterima dan sangat diperhatikan oleh para jamaah pada umumnya dan oleh para santri pada khususnya. Salah satu kelebihan yang tidak banyak dimiliki kiai lain adalah kemampuannya dalam kewirausahaan. Tak hanya mengajar mengaji, beliau memiliki berbagai usaha yang menghasilkan uang sekaligus melatih para santrinya untuk bisa berwirausaha, terutama dalam bidang pertanian dan perikanan. Beliau juga dikenal sebagai kiai yang banyak memiliki ilmu hikmah atau ilmu kesaktian. Hal ini menambah kewibawaannya di kalangan masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.